Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapos Bentasir dari Informatika 1. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi data dan jaringan. Pengertian dasar komunikasi data. Komunikasi data dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau perangkat IoT. Komunikasi data menurut ahli merujuk atau mentransfer data melalui media transmisi dengan tujuan untuk memproses, menyimpan, atau menyampaikan informasi. Apa itu komunikasi data? Sangat penting dalam memfasilitasi akses dan pertukaran informasi secara efektif dan efisien. Apa tujuan dari komunikasi data dan jaringan? Tujuan komunikasi data dan jaringan komputer memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi data yang efektif dengan kemampuannya untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Jaringan komputer menjadi tulang punggung dalam pertukaran informasi digital secara efisien. Lanjut, jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan di sini ada 7. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Yang kelima ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketujuh ada SAN atau Storage Area Network. Yang ketujuh Personal Area Network atau PAN. Lanjut. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya hanya mencakup wilayah sempit seperti kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, dan sejenisnya. Ada 3 karakteristik LAN. Ketiganya ialah memiliki pesat data lebih tinggi, meliputi wilayah geografis yang sempit, dan tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Mayoritas jaringan LAN kini berbasis pada teknologi IE802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10,100 atau 1000 Mbit. Selain itu, banyak jaringan LAN kini menggunakan teknologi 802.11b, biasa disebut Wi-Fi. Adapun tempat yang menyediakan jaringan LAN berbasis Wi-Fi umumnya disebut hotspot. Wireless Local Area Network atau WLAN pun kerap digunakan untuk menghubungkan LAN. Contoh, jaringan komputer di sebuah kantor yang menghubungkan komputer karyawan dengan server dan printer lokal. Fungsinya digunakan untuk berbagai file, printer, dan akses internet dalam ruangan yang terbatas seperti gedung atau lantai tertentu. Yang kedua, lanjut, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer dengan cakupan jangkauan di wilayah yang luas seperti antar kota, antar negara, bahkan dapat antar benua. Karena itu, jaringan WAN memerlukan router dan saluran komunikasi publik. Internet termasuk contoh jaringan WAN apabila ia menjangkau interkontinental dan sudah menjadi jaringan informasi global.
Jaringan WAN terdiri dari sekumpulan mesin yang menjalankan program-program aplikasi. Fungsi mesin tersebut menjadi host yang dihubungkan dengan subnet. Adapun tugas subnet adalah membawa pesan dari satu host ke host lain, sebagaimana di sistem jaringan telepon yang mengirimkan suara. WAN sering disebut dengan sekumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang dikenal dengan router berfungsi menghubungkan LAN menuju WAN pada jaringan IP. Router digunakan untuk menyimpan alamat LAN dan WAN. Contohnya, internet yang menghubungkan berbagai LAN di seluruh dunia. Jaringan antar kantor cabang perusahaan yang terletak di kota berbeda. Fungsinya menghubungkan jaringan di lokasi yang berjauhan untuk berbagi data dan sumber daya. Lanjut. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi dan bisa menghubungkan berbagai lokasi berbeda. MAN menggunakan perangkat khusus serta kabel agar dapat menghubungkan beberapa LAN. Ciri-ciri MAN meliputi area seluas 5 sampai 50 km persegi atau setara area perkotaan. MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi, tetapi konsorsium atau penyedia layanan jaringan. MAN sering berupa jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. MAN berukuran lebih besar meski biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN hanya punya satu atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Awalnya, jaringan MAN dihubungkan oleh kabel LAN untuk mengoneksikan sejumlah kantor yang jaraknya beberapa kilometer saja. Namun setelah ada WiMAX, banyak pengguna layanan internet tertarik pada wireless berskala MAN. Contohnya, jaringan di kampus universitas atau di pemerintahan menghubungkan beberapa kantor dalam satu kota, dan fungsinya menghubungkan jaringan dalam satu area metropolitan seperti kota atau wilayah administratif. Yang selanjutnya, yang kelima, yang keempat, wireless local area network atau WLAN. WLAN adalah jenis jaringan komputer yang bekerja dalam jangkauan lokal. Akan tetapi teknologi jaringan yang dipakai adalah jaringan nirkabel. Contoh WLAN adalah Wi-Fi. Demikian penjelasan mengenal WLAN menyetir dari Geeks4Geeks platform yang berfokus pada pendidikan ilmu komputer dan pengembangan keterampilan. Contohnya, tentunya jaringan Wi-Fi di kafe, kampus, atau rumah yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Fungsinya menghubungkan perangkat di area terbatas tanpa kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas lebih. Stock Area Network atau SAN. Stock Area Network adalah jenis jaringan komputer berkecepatan tinggi yang bisa menghubungkan perangkat penyimpanan dengan beberapa server. Bedanya, jenis jaringan yang disebut SAN ini tidak bergantung pada LAN atau WAN. SAN memindahkan sumber daya penyimpanan antar jaringan berdaya tinggi. Contoh, jaringan penyimpanan di pusat data perusahaan yang memungkinkan akses ke penyimpanan data dengan cepat. Fungsinya mengelola dan menyimpan data dalam skala besar
sering digunakan untuk keperluan bisnis dan perusahaan besar. Sistem area network atau SAN. Sistem area network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan sekelompok komputer berkinerja tinggi. Orientasinya adalah koneksi dan bandwidth tinggi. Biasanya sistem area network dipakai untuk menangani informasi dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, personal area network atau PAN. PAN adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak dekat, umumnya hanya beberapa meter. Jaringan PAN bisa menjadi titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, sistem keamanan rumah berbasis data, dan hingga sarana komunikasi publik semacam internet. PAN umumnya dihubungkan melalui bus yang terdapat di perangkat komputer semacam USB dan drive. Sementara kontrol pada PAN dapat menggunakan teknologi Wireless Application Protocol atau WAV dan Bluetooth. Setidaknya ada dua fungsi PAN, yakni menghubungkan perangkat-perangkat komputer dan menjadi media komunikasi antar perangkat sendiri, komunikasi personal. Contoh pemakaian jaringan PAN adalah menghubungkan ponsel dengan laptop memakai Bluetooth. Contohnya, koneksi Bluetooth antara ponsel dan handset atau antara laptop dan mouse nirkabel. Fungsi menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat untuk berbagi data atau sumber daya secara mudah. Yang selanjutnya, internet dan extranet. Internet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Internet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Internet biasanya perusahaan akan memulai dengan menerbitkan halaman web tentang secara perusahaan, kebijakan, kesehatan, dan keselamatan, dan bulletin step. Dengan kata lain, internet bisa dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses semua hal yang dibutuhkan pekerja. Menurut laporan dari BBC, internet terlindungi dari internet global oleh firewall. Internet dilengkapi kata sandi untuk mengakses tab yang bekerja di luar organisasi mungkin dapat mengakses internet dengan menggunakan virtual personal network atau VPN. Karena semua komunikasi antara internet dan komputer pribadi pengguna dienkripsi. Extranet adalah internet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi sedikit lebih luas dibanding internet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internet maupun extranet, klien penduduk eksternal, atau klien vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Dilansir BBC, extranet melayani peran yang sangat penting karena memungkinkan komunikasi pribadi, kolaborasi, berbagi pengetahuan, berbagi dokumen, dan transfer data antar organisasi. Extranet mendukung berbagi kebutuhan volume data yang sebesar dapat dipertukarkan antar pihak melalui extranet misalnya, sehingga memudahkan kolaborasi. Perangkat kolaborasi ini sangat berguna bagi perusahaan yang perlu melakukan komunikasi sesering mungkin dengan klien dan pelanggan, menghemat berjam-jam waktu dibandingkan dengan email dan telepon. Extranet juga memantau dan memperbaiki potensi
bug atau masalah yang terjadi dengan produk atau layanan perusahaan, hampir seperti kontrol kualitas bawaan. Kita ambil contoh yang sering kita gunakan. Jenis-jenis layanan internet. Ada web browsing, ini adalah layanan yang memungkinkan pengguna mengakses informasi dari berbagai situs web di seluruh dunia. Dengan menggunakan browser, pengguna dapat mencari informasi, berbelanja online, dan mengakses berbagai layanan. Yang kedua, email. Surat elektronik email adalah salah satu cara utama untuk berkomunikasi melalui internet. Pengguna dapat mengirim dan menerima pesan secara instan dan dari pengguna lain di seluruh dunia. Yang selanjutnya, VoIP atau Voice over Internet Protocol. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video melalui internet seperti yang dilakukan dalam aplikasi seperti Zoom, Skype, dan WhatsApp. Yang selanjutnya, file transfer. Layanan ini memungkinkan pengguna mengirim dan menerima file dengan mudah melalui internet, contohnya melalui protokol FTP, File Transfer Protocol, atau melalui platform berbagai file seperti Google Drive atau Dropbox. Yang selanjutnya, cloud storage. Layanan ini menyediakan penyimpanan dan data secara online sehingga pengguna dapat menyimpan, mengakses, dan berbagi file kapan saja dan dari mana saja. Contohnya layanan internet termasuk Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Selanjutnya, streaming media. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menonton video atau mendengarkan musik secara langsung melalui internet, contohnya melalui Netflix, YouTube, atau Spotify. Manfaat layanan internet. Yang pertama, akses informasi. Layanan internet memungkinkan akses ke informasi dalam jumlah besar dari seluruh dunia secara instan, mendukung pendidikan, penelitian, dan berbagai keperluan lainnya. Yang selanjutnya, komunikasi. Memudahkan komunikasi dengan berbagai metode seperti email, obrolan, teks, panggilan suara, dan video, baik secara personal maupun dalam konteks personal. Yang selanjutnya, kolaborasi. Layanan seperti Cloud Storage dan alat kolaborasi online, misalnya Google Workspace dan Microsoft Teams, mendukung kolaborasi dalam pekerjaan, memungkinkan tim yang terpisah secara geografis untuk bekerja bersama dengan efisien. Yang selanjutnya, kenyamanan. Layanan seperti berbelanja online, perbankan online, dan streaming media membuat kehidupan lebih nyaman karena pengguna dapat mengakses layanan ini kapan saja, di mana saja. Ancaman, keamanan, dan solusinya. Ancaman keamanan jaringan. Malware atau malicious software merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengeksploitasi sistem komputer. Ini termasuk virus, trojan horse, ransomware, dan spyware. Malware dapat mencuri data pribadi, merusak sistem, atau menyebabkan gangguan pada jaringan. Yang selanjutnya, phishing. Teknik penipuan yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan data keuangan. Pelaku biasanya menyamar sebagai entitas yang terpercaya, misalnya bank atau penyedia layanan, untuk menipu korban agar menggunakan informasi sensitif melalui email atau situs web palsu. Yang selanjutnya,
serangan DDoS, Distributed Denial of Service, jenis serangan yang mengirimkan lalu lintas internet yang berlebihan ke server atau situs web sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini sering kali dilakukan menggunakan banyak perangkat yang terinfeksi botnet untuk membanjiri server dengan permintaan. Yang selanjutnya, Man in the Middle atau MITM. Dalam serangan ini, penyerangan menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi dan dapat mengakses, mengubah, atau mencuci data yang ditransmisikan tanpa diketahui oleh pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, SQL injection, sebuah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mengakses celah dalam aplikasi web yang tidak terlindungi dengan baik dengan memasukkan perintah SQL yang berbahaya untuk mengambil atau merusak data yang ada dalam database. Solusi keamanan. Firewall, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall dapat mencegah akses yang tidak sah ke jaringan internet dan melindungi data dari serangan eksternal. Enskripsi data, proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Enskripsi melindungi data saat ditransmisikan melalui jaringan seperti HTTPS pada web dan saat disimpan dalam server atau perangkat. Yang selanjutnya, autentikasi, proses untuk verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke jaringan atau sistem. Ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode termasuk kata sandi, PIN, autentikasi 2 faktor atau biometrik, sidik jari, pemindai wajah. Yang selanjutnya, VPN, Virtual Private Network, sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi yang aman ke jaringan publik seperti internet dengan guna dan mencegah pemantauan oleh pihak ketiga. Kesimpulannya, komunikasi data dan jaringan komputer merupakan konsep yang saling terkait dan fundamental dalam teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini komunikasi data memungkinkan pertukaran informasi digital secara efisien, sementara jaringan komputer menyediakan infrastruktur untuk menghubungkan berbagai perangkat di area geografis. Perkembangan teknologi seperti optik atau LOT dan jaringan 5G terus meningkat. Kemampuan komunikasi data dan jaringan komputer membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan terus menjaga keamanan dan mengembangkan infrastruktur yang andal, komunikasi dan jaringan komputer akan menjadi semakin penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi di area digital. Secara keseluruhan, komunikasi data dan jaringan komputer merupakan komponen kunci dalam mendukung pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan perkembangan terkini, kita dapat mewujudkan sistem komunikasi yang lebih efisien.
Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ini PPT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.